dari Jalan Monginsiri 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Saya Ki Banu Asmoro dari studio siar Jalan Monginsiri 126 Bojonegoro mengucapkan salam Jimatres, salam satu misteri. Cerita tentang asal mula Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Tuban. Desa Bulurejo berumur relatif masih muda jika dibanding dengan desa-desa sekitarnya. Apabila disejajarkan dengan babat sejarah lahirnya Kabupaten Tuban dan terbentuknya Desa Bulurejo, tidak terkonotasi dengan pertokohan sejarah atau napak tilas tokoh-tokoh sejarah. Mengingat tipologi geografis Desa Bulurejo, tidak memungkinkan tokoh sejarah masa lalu memilih meletakkan landasan kesejahteraan baik di bidang pemerintahan maupun budaya yang memiliki nilai historis ditempatkan di Desa Bulurejo. Karena hampir sebagian besar wilayah Bulurejo tergolong dataran rendah dan mungkin adanya ketokohan sejarah wilayah Desa Bulurejo masih berupa hutan rawa-rawa yang tidak memungkinkan ditempati penduduk. Sedang terbentuknya Desa Bulurejo bila dianalisa dengan logika lahir pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah pemerintahan Hindia Belanda membangun tangkis dari luapan banjir Bengawan Solo sekira tahun 1820. Menurut cerita, nenek moyang orang Bulurejo berasal prajurit Diponegoro yang terdesak oleh tentara Belanda yang berusaha menghindar hingga sampai ke Desa Bulurejo, yang kemudian menetap di Desa Bulurejo yang diakui penduduk Desa Bulurejo, yang kemudian menetap di Desa Bulurejo yang diakui sebagai cikal bakal. Prajurit itu bernama Sondong Kerti yang disertai putrinya bernama Nyi Telase. Sondong Kerti menetap di Dusun Menjeruk yang sampai saat ini dianggap leluhur orang Menjeruk yang diabadikan dengan bentuk punden Mbah Sondong. Sedangkan Nyi Telase menetap di Dusun Bulu sebagai cikal bakal orang Bulu yang sekarang oleh orang Bulu disebut punden Mbah Kawit Telase. Sedangkan asal-usul Desa Bulurejo lebih terkonotasi dengan semantik bahasa atau kemiripan tutur bahasa yang dicocokkan dengan situasi dan kondisi lingkungan pada setiap dusun yang ada di Desa Bulurejo. Misalnya Dusun Menjeruk berasal dari kata Menjero, artinya tanah berlumpur lagi dalam. Hal ini memang wilayahnya berada di dataran rawa-rawa yang berlumpur. Dusun Bulu berasal dari kalimat Timbuli Ulu-ulu, artinya sumber pangan. Hal ini cocok letak wilayahnya berada di dataran lebih tinggi yang memungkinkan layak untuk bercocok tanam, mengingat sebagian besar wilayah Desa Bulurejo terdiri dari rawa-rawa yang pada saat itu masih terendam oleh air sehingga tidak bisa ditanami, maka alternatif sumber pangan penduduk berada di Dusun Bulu. Dusun Semutan berasal dari kalimat Sakmutan, artinya satu kali jalan. Maksudnya, karena keterbatasan wilayah Dusun Semutan yang sempit, maka hasil pertaniannya sangat terbatas, hanya cukup konsumsi satu musim tanam. Maka setiap musim berikutnya harus bertanam lagi, tidak ada kelebihan, yaitu Sakmutan. Dusun Goreng
Nenek moyangnya adalah pendatang baru yang ahli dalam kerajinan besi atau pandi, yang nama kesehariannya membakar besi atau goreng besi, yang diteruskan sampai generasi sekarang yang kemudian dijadikan nama Dusun Goreng. Sedang nama Mbulurejo muncul setelah dua desa digabung, yaitu Desa Mbulu dan Desa Menjeruk menjadi satu, sehingga jumlah penduduk bertambah dan menjadi ramai. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Dusun Mbulu, maka kemudian dinamakan Desa Mbulurejo. Desa Mbulurejo berasal dari gabungan dua desa yaitu Mbulu dan Menjeruk pada tahun 1932. Yang mana kepala desa Mbulurejo pertama dijabat oleh Joyo Rakidin periode tahun 1933 sampai 1979. Sebelum digabung, masing-masing desa memiliki dua dukuh desa Mbulu, terdiri dukuh Mbulu dan Goreng, sedangkan desa Menjeruk terdiri dari dukuh Menjeruk dan Semutan. Dan setelah digabung, desa Mbulurejo memiliki wilayah yang terdiri dari 2 dusun dan 4 dukuh. Proses penggabungan desa ini terjadi bukan berasal atas dasar permintaan penduduk kedua desa, akan tetapi berdasar atas ketentuan pemerintah pada saat itu Hindia Belanda, dengan dasar kebutuhan efisiensi dan efektivitas politik dan pemerintahan pada saat itu. Itulah sekilas tentang asal mula Desa Mbulurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sukewaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, Desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jasimun, alamat Semberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Asal mula Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro.
Sejarah Desa Wonocolo tidak terlepas dari masyarakat Desa Wonocolo. Dulunya Wonocolo mempunyai ejaan Wonodijolo, dibaca Wonocolo, di mana Wono yang berarti alas atau hutan, Colo berarti obor atau penerang. Dengan lurah seumur hidup bernama Jiput adalah kepala desa yang dermawan dan baik hati. Nama desa Wonocolo didasarkan pada banyaknya sumber minyak bumi yang ada. Dahulu pada tahun 1945, tepatnya saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, di mana pada saat itu Jenderal Sudirman dan anak buahnya melakukan perang gerilya hingga sampai di desa Wonocolo. Setibanya di desa Wonocolo, Jenderal Sudirman menemui kepala desa Wonocolo yang saat itu Bapak Sarijan alias Sumowijoyo. Jenderal Sudirman mengajak kepala desa dan meminta untuk mengerahkan seluruh warganya untuk ikut melawan Belanda. Karena kerjasama dari seluruh warga, akhirnya Belanda berhasil diusir dari desa Wonocolo atau Indonesia. Hingga pada tahun 1948, Jenderal Sudirman memberikan imbalan kepada warga Wonocolo dan sekitarnya dengan memberikan atau mengesahkan sumber minyak bumi yang ada di Wonocolo menjadi milik seluruh warga Wonocolo dan sekitarnya. Ini sebagai wujud balas budi Jenderal Sudirman kepada seluruh warga Wonocolo. Karena selama beliau berada di desa Wonocolo, semua warga sangat baik serta mau bergotong royong membantu beliau. Sampai saat ini setelah peristiwa itu desa Wonocolo pun sudah beberapa kali berganti-ganti pemimpin atau kepala desa. Di antaranya Kepala Desa Jiput, Lapar, Saridin, Sukiban, Sarijan, Mbah Watah tahun 60 sampai 88, Suryono 89 sampai 94, Kaneko Putro 97 sampai 2000, Setiono 2003 sampai 2008, Jasmine 2009 sampai 2014. Sedangkan untuk PJ, Pagimin 88 sampai 89, Supiono 95 sampai 96, Suparwan, Setiono, dan Gangsar Panrimo. Itulah cerita singkat asal-usul Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro. Nama saya Ibu Mutkuldana dari Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Awal mulanya saya mendengar dari bule saya, itu katanya bilang, "Mut, ada umroh di Radio Istana." Terus saya bilang ke kakak saya yang ada di Bojonegoro, "Mas, saya daftarkan umroh bersama Radio Istana." Terus kakak saya telepon di Radio Istana. 2 hari kemudian saya dijemput sama kakak saya, disuruh mendaftarkan. Dulu pernah Bu ya? Pernah daftar Bu ya? Iya. Pernah Saya daftar enggak berangkat ya, tahun bisa diceritakan? 2017. Nah, terus saya ikut sudah daftar. Itu sampai sekarang belum juga berangkat. Belum berangkat, akhirnya ikut Radio Istana. Jadinya saya ikut Radio Istana. Berangkat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Pak. Langsung berangkat. Kados Bu Jamsi nggih. Nggih. Bu Jamsi langsung berangkat Nggih. Saya pernah gagal umroh tapi saya tetap semangat, Pak. Semangat, iya. Saya mengumpulkan uang lagi, terus saya bisa daftar umroh bareng Istana. Percaya dengan Radio Istana itu? Iya, Pak. Iya, saya percaya. Karena saya sudah trauma kok gini, kok belum berangkat sampai sekarang. Sudah 5 tahun ya, Pak ya, kurang lebih tidak berangkat. Saya nggak menyesal. Ya sudah begitu. Terus saya mengumpulkan uang lagi.
terus sudah dapat, terus saya berangkat bersama Radio Istana. Alhamdulillah guyu mulai guyu. Alhamdulillah. Langsung berangkat. Oke, terima kasih Bu Nurul Jana nggih. Mugi-mugi umrah kita sedaya menika dipun tampi dening Allah dados umrah ingkang mabrur. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Asal-usul legenda Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Seperti yang disebutkan dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu pula kami perlu paparkan sedikit sejarah tentang Desa Kalianyar seperti desa-desa yang lainnya, di mana di setiap desa atau daerah sudah pasti memiliki cerita sejarah, asal-usul dan latar belakang tersendiri yang biasanya merupakan pencerminan dari karakter dan ciri tertentu dari suatu daerah. Begitu juga dengan Desa Kalianyar yang sejarah asal-usulnya tertuang dalam cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut meskipun sulit dibuktikan secara fakta. Di samping itu biasanya cerita ini dapat dihubungkan dengan hal-hal yang mistis dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Kalianyar juga memiliki cerita atau legenda yang telah diyakini sebagian besar masyarakat secara turun-temurun dan dijadikan asal-usul adanya Desa Kalianyar. Pada zaman dahulu, sewaktu pemerintahan kerajaan Raja Besi sedang jaya-jayanya, ada seorang abdi kerajaan yang sangat setia pada kerajaan yang bernama Nyi Sumini. Konon pada waktu dia menyadari keadaannya yang sebatang kara, tentu di hari tuanya akan merepotkan kerajaan. Agar hal itu tidak terjadi, maka mintalah izin pada sang raja untuk melakukan perjalanan pengembaraan mengasingkan diri untuk mencari ketenangan tanpa terganggu ramainya aktivitas ibu kota kerajaan. Maka pada suatu hari, setelah mendapat restu sang raja, berangkatlah dia melakukan perjalanan pengembaraannya dengan disertai 2 orang abdi kerajaan yang mendapatkan perintah untuk menyertainya. Setelah berhari-hari ke sana kemari tanpa mengenal lelah, sampailah mereka pada suatu tempat yang dianggap cukup tenang, asri dan teduh dengan dipenuhi pepohonan yang rindang, berada di tengah-tengah padang rumput yang luas. Sehingga dengan dibantu 2 orang abdi tersebut, mereka mulai membersihkan semak yang ada di sekitarnya dan dibuatlah gubuk kecil sebagai tempat untuk tinggal. Seiring berjalannya waktu dikarenakan giatnya mereka membersihkan padang rumput di sekitarnya, maka lambat laun berubahlah tempat itu menjadi ladang yang siap untuk dijadikan lahan pertanian. Sejak itu pula tempat itu dikenal banyak orang, sehingga daerah yang dulunya padang rumput yang gersang mulai banyak didatangi orang luar yang mengikuti jejak Nyi Sumini dan 2 orang temannya. Dikarenakan banyaknya orang yang datang, maka begitu cepat pula lahan menjadi tanah yang subur dengan tanaman apa saja yang dikehendaki bisa diharapkan hasilnya.
Setelah dirasakan tanah yang subur tadi sangat cocok untuk lahan pertanian, maka untuk menunjang pengariannya, mereka beramai-ramai membuat parit di tengah-tengah lahan itu. Sehingga kalau nantinya membutuhkan air untuk bercocok tanam antara lahan sebelah timur dan barat, sama-sama ikut merasakannya. Namun setelah semuanya bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh banyak orang, tidak lama kemudian Nyi Sumini mendadak sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dia berpesan kepada semua orang termasuk dua abdi yang menyertainya, kalau dia meninggal supaya dimakamkan di dekat gubuk rumahnya yang sekarang oleh masyarakat desa Kalianyar disebut Krica. Juga lahan yang di sebelah timur sungai untuk pertanian dan sebelah barat sungai untuk perkampungan. Dan pesan terakhir untuk mengenang kampung yang baru ini agar dinamakan Kampung Kalianyar. Itulah singkat cerita tentang Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Saya Bapak Kasdi, Desa Bilo Pumpungan, Kecamatan Kalidu. Saya nderek umroh Istana Radio. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Bu Sukinem, desa saya Cancung, Kecamatan Bubulan, kula nderek umroh Radio Istana Babanu Asmara. Budal guyu, mantuk guyu. Nama saya Sugri dari Desa Talok Kalitidu, ikut Radio Istana. Yes. Nama kula Katri, desa kula Bilo Pumpungan Kalitidu, nderek umroh wonten Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Yes. Nama saya Pak Sadin dari Karangsono, ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Suwito dari Desa Kunci, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama istri saya bersama Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Monggo yang mau ikut silahkan. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. شريك له لبيك. Asal mula Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Desa Kemamang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balen, Bojonegoro. Desa ini merupakan desa percontohan di Kecamatan Balen karena terkenal dalam kebersihannya. Akan tetapi, di balik semua itu tersimpan cerita tentang asal mula nama Kemamang. Dahulu desa ini bernama Desa Sitirejo. Desa Sitirejo merupakan pemekaran dari Desa Swaloh yang berada di sebelah utara Desa Sitirejo. Warga Desa Sitirejo sangat tentram dan damai. Di saat malam tiba, warga berbondong-bondong keluar rumah untuk bercengkrama, anak-anak bermain dan bercanda di bawah sinar rembulan. Namun, pada saat itu ada warga yang menginformasikan bahwa Desa Sitirejo dihuni oleh sosok makhluk halus berbentuk burung bangau berwarna putih keabu-abuan dengan kepala api yang menyala-nyala. Menurut warga sekitar, makhluk itu berada di persawahan di dekat permukiman warga.
Semenjak ada informasi itu, warga tidak berani lagi untuk keluar rumah pada malam hari, walaupun bulan begitu terang benderang memancarkan sinarnya. Kebanyakan warga takut dengan isu yang beredar karena makhluk halus itu hanya akan muncul pada malam hari. Namun, warga yang meyakini bahwa makhluk halus itu tidak berbahaya dan tidak mengganggu kehidupan warga sekitar dan sudah dianggap sebagai simbol kemakmuran dan warga dari Sitirjo. Isu Bango berkepala api itu cepat menyebar kepada masyarakat sekitar desa Sitirjo. Masyarakat itu lebih mengenal makhluk halus itu dengan nama Kemamang. Lambat laun warga sering menyebut desa Sitirjo dengan nama Desa Kemamang. Dan akhirnya warga sekitar desa lebih mengenal desa Sitirjo dengan nama Kemamang, yang artinya makhluk halus yang berkepala api, sehingga pemerintah pada saat itu mengganti nama Sitirjo menjadi Kemamang. Itulah singkat cerita asal mula desa Kemamang, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sukewaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasimun, alamat Sumberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. شريك له لبيك. Tim INK punya cerita asal mula Desa Pandanwangi, Kecamatan Soko, Tuban. Dahulu kala nama Pandanwangi itu memang belum ada. Yang ada hanyalah beberapa dusun, antaranya Dusun Tanggungan dan Dusun Padas. Dusun Tanggungan terdiri dari Dukuh Klagen, Tanggungan dan Ledok. Dusun Padas terdiri dari Dukuh Padas, Tikung, Cabi dan Ngablak. Dusun Tanggungan kemudian membentuk menjadi pemerintahan sendiri sejak zaman dahulu kala, bahkan zaman sebelum pemerintahan dan awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hanya Dusun Tanggungan, Dusun Padas pun juga membentuk pemerintahan sendiri. Dusun Tanggungan yang terdiri dari Dukuh Klagen, Tanggungan dan Ledok menjadi Kelurahan Tanggungan, dan Dusun Padas yang terdiri dari Dukuh Padas, Tikung, Cabi dan Ngablak membentuk pemerintahan yang bernama Kelurahan Padas.
Hal ini menurut narasumber yang merupakan sesepuh dari desa Pandanwangi yang bernama Suyitno alias Mbah Dalang Padas. Pada zaman pemerintahan kedua kelurahan itu, masyarakat awalnya hidup aman, damai, tertib, makmur, dan sejahtera. Namun pada masa itu dimanfaatkan oleh pemerintah yang disebut penjajah Belanda atau Jepang untuk memecah belah. Sehingga pemerintahan yang tadinya adil, makmur, sejahtera menjadi suasana permusuhan dan ketidaktentraman akibat hanya untuk kepentingan pemerintah penjajah pada masa itu, yaitu Belanda maupun Jepang. Seiring perjalanan waktu dari masa ke masa, penderitaan masyarakat dari kedua kelurahan semakin mencekam sampai pemerintahan Orde Baru. Seberkas sinar pencerahan mulai muncul dari beberapa tokoh kedua kelurahan untuk bergabung, bersatu menginginkan sebuah pemerintahan yang baru, yaitu bukan kelurahan yang dikendalikan oleh tatanan masa sebelum masa kemerdekaan, tetapi adalah impian sebuah pemerintahan desa. Gagasan itu dicetuskan oleh seorang tokoh karismatik yaitu Bapak Lamijan dan tokoh-tokoh lainnya. Karena pemikiran, ide, dan gagasan yang cemerlang dan didukung oleh karismanya tokoh yang bernama Lamijan, maka masyarakat kedua kelurahan menginginkan agar seorang Lamijan dijadikan sebagai kepala desa dari kedua kelurahan itu. Bapak Lamijan dan seperangkat pamongnya serta mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat desa dan melaksanakan rembuk desa yang berkumpul di rumah kosong yang terletak di antara wilayah Tanggungan dan Padas untuk memberi sebuah nama desa. Karena dusun Tanggungan dan pada saat itu mayoritas tumbuhan yang ada adalah tumbuhan yang daun dan bunganya harum semerbak dan wangi, dan dari tokoh-tokoh yang berembuk menginginkan sebuah cita-cita dan impian agar bisa terlaksana dan berhasil menyenangkan baik lahir dan batinnya, yang bisa dirasakan oleh seluruh warga khususnya dari warga lain pada umumnya dan warga lain pada umumnya secara harum namanya. Harum desanya berhasil, maka disebutlah Desa Pandanwangi. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sukihwaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, Desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasimun, alamat Sumberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. شريك له لبيك.
Asal mula Desa Pomahan, Kecamatan Baurno, Bojonegoro. Desa Pomahan, Kecamatan Baurno, Bojonegoro, yang terletak di sebelah barat Baurno, kurang lebih 5 km terdapat suatu makam kuno yang tergolong keramat khususnya bagi pegawai negeri. Sampai sekarang untuk pegawai negeri yang sekiranya sudah mengerti, tentu tidak akan berani menginjak dekat makam tersebut, lebih-lebih masuk ke dalamnya. Tetapi bagi mereka yang belum mengerti, kalau tidak bertanya-tanya terlebih dahulu, biasanya mendapatkan halangan, entah diberhentikan, diskors, atau mendapat halangan-halangan lain. Berdasarkan cerita dari orang-orang tua, di desa tersebut terdapat makam Demang Sosorobahu atau Demang dari negara Werkoto. Ketika lari karena kalah perang dengan bala tentara dari Mataram, adapun makam tersebut dikenal dengan nama makam Mbah Dempok, yang berarti bahwa ia berlari sampai mati, tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan. Cerita mengenai makam Mbah Dempok di Desa Pomahan tersebut juga terdapat hubungan dengan berdirinya Desa Baurno, Desa Blongsong, Dukuh Talun, makam Mbah Mijil dan Desa Tulung di Kecamatan Kepoh Baru. Adapun asal mula makam-makam di desa-desa, menurut orang-orang tua dan sesepuh di sekitar desa diceritakan. Pada zaman itu, di kerajaan Mataram dipimpin oleh seorang raja bergelar Sultan Mangkurat yang mengadakan persekutuan dengan pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Sri Sultan dikaruniai seorang putra dan 2 putri, yaitu Nyai Bandi, Pangeran Danu Sumitro, dan Putri Kinase. Karena Sri Sultan sudah mulai tua, maka sang Sultan mengharapkan Pangeran Danu Sumitro dapat menggantikan kedudukannya. Namun satu-satunya putra mahkota kerajaan Mataram itu tidak mau melanjutkan kepemimpinan ayahandanya untuk menjadi raja di Mataram dan bertekad tidak ingin melaksanakannya. Kemudian sang pangeran meninggalkan Mataram. Kepergian Pangeran Danu dari Praja Mataram mendapat pertentangan yang sangat hebat dari ayahandanya. Walau Pangeran Danu meninggalkan Praja dengan cara baik-baik, sungkem dan memohon restu, namun sang raja tetap tidak memberikan izin. Bahkan saat keberangkatannya sempat dihadang prajurit utama kerajaan atas perintah ayahandanya. Namun dengan sekali gebrak prajurit-prajurit itu roboh dan berkelimbangan di tanah. Pangeran Danu bukan orang sembarangan, sejak kecil sudah dilatih olah kanuragan. Satu-satunya anak laki-laki sekaligus sebagai seorang putra mahkota yang sejak awal sudah dipersiapkan matang-matang dan kelak menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi raja. Akhirnya, dengan berat hati Sultan Amangkurat merelakan putranya meninggalkan Mataram. Namun dengan satu syarat, harus ditemani Tumenggung Surengrono dan Nyai Alap-Alap juga prajurit. Diceritakan, sesudah keberangkatan Pangeran Danu Sumitro dan Tumenggung Surengrono, Istana Mataram didatangi pencuri yang sakti mandraguna bernama Sontoboyo yang berasal dari Madura. Kesaktian pencuri itu diantaranya mampu berubah wujud. Pada malam hari menjadi buaya, tapi bila siang hari dia berubah menjadi manusia kembali. Saat menjadi manusia, sering melakukan tindakan-tindakan asusila dan perbuatan adigang-adigung yang merugikan masyarakat. Dengan ilmu penglimunannya, Sontoboyo mampu menghilang dan dapat masuk di keputrian untuk mengumbar hawa nafsunya, melakukan perbuatan zina tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Perbuatan yang tidak baik layaknya menyimpan bangkai. Serapat-rapatnya ia menyimpan, pada akhirnya berbau juga. Lama-kelamaan perbuatan pencuri itu tercium, diketahui oleh Sri Sultan. Namun karena sang putri sudah terlanjur jatuh cinta, maka Sri Sultan merasa sulit untuk memberikan hukuman dalam memutuskan perkara itu. Akhirnya pencuri sakti yang bernama Sontoboyo itu diperintahkan untuk pergi ke negara Werkoto
untuk meminta putranya Danu Sumitro yang sudah menjadi raja di negara Werkota dan Patih Suringrono dengan seluruh prajuritnya kembali ke Mataram. Apabila berhasil melaksanakan perintah raja, si pencuri itu diakui menjadi putranya. Sedangkan apabila tidak dapat maka akan dijatuhi hukuman mati. Sontoboyo lalu berangkat dengan disertai dengan bala tentara dari Mataram. Ringkas cerita, Sontoboyo beserta bala tentaranya itu sampailah di negara Werkota dan bertemu dengan Patih Suringrono. Dalam pertemuan itu terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang menjadikan sebab terjadinya peperangan dari kedua orang sakti itu. Pada saat peperangan itu, Sontoboyo berhasil diikat dan dilemparkan ke sungai. Tetapi tidak kemudian berubahlah Sontoboyo menjadi buaya putih dan menyerang Patih Suringrono. Ki Patih yang terlena akhirnya ia tergigit oleh buaya itu. Melihat keadaan musuhnya yang terluka itu, bala tentara Mataram berniat ingin membunuhnya. Tetapi Ki Patih dapat menghindari dengan merangkak menjauhi buaya itu. Saat itulah Patih Suringrono berkesempatan mencabut kerisnya, kemudian digariskan ke tanah yang dilewatinya. Pada saat itu terjadilah keanehan. Ketika bala tentara Mataram melangkah di atas tanah bekas garis goresan keris Patih Suringrono itu, seketika prajurit-prajurit itu menjadi bingung dan gelap penglihatannya. Matanya menjadi kabur atau baur, tidak tahu lagi kemana larinya Patih Suringrono. Nah, di tempat itulah sekarang bernama Desa Baurno. Pelarian Patih Suringrono dari tempat peperangan sampailah di suatu tempat. Sang Patih sudah tidak dapat melanjutkan perjalanannya lagi karena terlalu banyak darah yang keluar dan akhirnya ia meninggal di tempat itu. Jenazahnya dimakamkan di desa itu dan yang sekarang disebut dengan makam Mbah Micil. Melihat musuhnya lari, Sontoboyo berusaha mengejar. Akan tetapi setelah ia menginjak tanah yang digaris Patih Suringrono dengan kerisnya yang ampuh itu, Sontoboyo matanya menjadi kabur dan kehilangan jejak. Tidak tahu lagi kemana larinya Patih Suringrono. Karena lelah, ia lalu istirahat di sebelah utara alun-alun Werkota. Sekarang tempat itu menjadi Desa Talun. Karena sudah tidak lagi berjumpa dengan musuhnya, maka Sontoboyo langsung pergi ke istana Werkota. Sesudah berjumpa dengan Pangeran Danu Sumitro dan Nyai Bandi, lalu menyampaikan maksudnya agar pangeran bersedia diajak kembali bersama-sama ke Mataram. Pangeran Danu Sumitro menyanggupi, tetapi sang pangeran dan Nyai Bandi izin akan mandi terlebih dahulu, sedangkan Sontoboyo diperintahkan menunggu di pintu gerbang. Suatu hal yang ajaib terjadi. Sesampainya di danau, dua orang itu hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Prajurit Werkota mengamuk, sekuat tenaga melawan bala tentara Mataram hingga titik darah penghabisan. Karena prajurit Werkota tinggal sedikit maka mereka kalah, sedangkan yang lain lari menghindari peperangan. Nyai Alap-Alap berlari ke selatan dan sesudah sampai di hutan dia tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Dia minta tolong, tetapi karena jauh dari tempat kediaman dan memang di tengah hutan, maka Kiai Alap-Alap tidak ada yang menolong sampai akhirnya meninggal dan dimakamkan di situ. Tempat itu sekarang diberi nama Desa Tulung. Suringrono berlari ke utara dan akhirnya sampailah di Desa Pomahan. Di tempat itu terpaksa dia tidak dapat melanjutkan perjalanan dan akhirnya meninggal. Jasadnya dimakamkan di situ. Kemudian tempat itu dikenal dengan nama Dempok. Ada larangan untuk pegawai negeri untuk jangan sampai masuk ke tempat itu. Para prajurit Werkota habis, maka Sontoboyo menjemput bola tentara Mataram dan memerintahkan kembali untuk menyampaikan laporan pada Sultan. Sontoboyo merasa malu terhadap Sri Sultan dan dia pun memutuskan untuk kembali ke Madura. Karena tidak berhasil menyelesaikan tugas membawa pulang musuhnya baik hidup ataupun mati ke Mataram. Suatu hal yang ajaib, sesampainya di muara Sungai Solo dan akan menyeberang ke Madura perahunya karam. Bahkan si Sontoboyo kembali menjadi buaya putih. Hingga sekarang, saat Sungai Bengawan Solo meluap atau banjir, biasanya buaya putih itu akan muncul, menunjukkan bahwa dia akan datang untuk minta maaf kepada Mbah Dempok yang berada di Desa Pomahan. Dan banjir itu tidak akan surut sebelum Sontoboyo kembali ke Sungai Bengawan Solo.
Itulah cerita singkat mengenai Desa Pumahan, Kecamatan Baurno, Bojonegoro. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sukihwaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, Desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasimun, alamat Sumberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. شريك له لبيك